Bayangin, Indonesia itu produsen karet nomor 2 terbesar di dunia setelah Thailand. Dari ban mobil, sarung tangan medis, sampai bahan rumah tangga, banyak banget produk yang pakai karet dari Indonesia. Tapi ada kabar nggak enak, daya saing karet kita makin menurun. Produktivitas turun, petani banyak yang alih fungsi ke lahan sawit. Dan sekarang, Uni Eropa ngeluarin aturan baru, yaitu EUDR. Terus, kenapa? Kalau karet kita mau masuk pasar Eropa, harus jelas asal-usulnya. Harus bisa dibuktikan nggak ada kaitannya dengan deforestasi. Gampang? Tentu enggak. Jujur aja, ada beberapa PR besar di industri karet kita. Kita lihat dulu gambaran industrinya. Indonesia punya lahan karet sekitar 3,5 juta hektar. Yang menarik, 92% kebun karet dikelola petani kecil. Jadi mayoritas produksi karet kita bergantung sama petani swadaya, bukan perusahaan besar. Ini masalah pertamanya, produktivitasnya rendah. Data dari 2014 sampai 2024 menunjukkan penurunan lebih dari 22%. Kenapa bisa turun? Ada beberapa alasan. Banyak pohon karet udah tua dan nggak produktif lagi. Petani pakai bibit yang tidak unggul, tidak bersertifikasi. Perawatannya juga minim, jarang dipupuk, lahan nggak dibersihin, dan rentan penyakit. Penyadapan sering dilakukan salah teknik, bikin pohon jadi rusak. Plus, harga karet udah lama anjlok, bikin petani jadi malas panen. Akibatnya, banyak petani alih fungsi ke sawit. Produksi karet nasional juga jatuh banget. Dari segini, jadi segini. Padahal, di sektor hilir, kita punya industri ban yang lumayan kuat. Ada 14 perusahaan ban besar dengan kapasitas puluhan juta unit. Tapi mereka juga bergantung sama bahan baku dari petani. Kalau hulu lemah, hilirnya ikut keteteran juga kan? Selain produktivitas, masalah lain ada pada tata kelola. Legalitas lahan, banyak kebun rakyat nggak punya dokumen resmi. Ada yang cuma pakai surat keterangan desa, ada yang nggak punya sama sekali. Ini bahaya banget kalau udah ketemu aturan EUDR, karena EUDR minta detail GPS dan legalitas. Deforestasi. Data menunjukkan ada 1,1 juta hektar hutan yang berubah jadi kebun karet selama periode 2001 sampai 2016. Jadi, kalau sawit sering disalahkan, karet juga ikut menyumbang deforestasi. Ketelusuran, rantai pasok kita ribet banget. Mulai dari petani, pengepul desa, tengkulak, pabrik pengolahan, baru ke eksportir. Begitu karet masuk ke pengepul, kita udah susah deh ngelacak asalnya dari kebun mana. Struktur pasar yang nggak adil. Pasar ban dikuasai oleh perusahaan besar, sementara petani kecil cuma jadi price taker. Mereka sering nggak punya daya tawar. Sekarang kita masuk ke isu terbaru, EUDR. EUDR adalah regulasi Uni Eropa yang disahkan sejak tahun 2023 dan bakal diimplementasikan Desember 2025 nanti. Intinya, semua produk yang masuk ke pasar Eropa harus bisa dibuktikan bebas dari deforestasi setelah tahun 2020. Ada 7 komoditas yang dianggap beresiko tinggi. Sawit, kedelai, sapi, kakao, kopi, jagung, dan juga termasuk karet. Jadi, kalau Indonesia mau ekspor karet ke Eropa, kita harus punya legalitas lahan, harus jelas sertifikasinya, kemudian kita juga harus punya bukti bebas deforestasi. Nggak boleh ada tuh kebun yang buka hutan setelah tahun 2020. Traceability, bisa dilacak sampai ke titik koordinat kebun. Kalau kita nggak bisa buktiin, ekspor bisa ditolak. Sekilas sih memang ribet, tapi sebenarnya ini juga bisa jadi momentum buat Indonesia benerin tata kelola karetnya. Kalau gitu, apa strategi kita biar karet Indonesia tetap eksis di pasar Eropa? Pertama, beresin legalitas lahan. Petani harus difasilitasi buat punya dokumen resmi, entah itu sertifikat atau minimal registrasi lahan lah. Tanpa ini, karet kita bisa ditolak mentah-mentah. Stop deforestasi. Kita nggak bisa lagi buka hutan buat kebun karet baru. Fokusnya harus ke peremajaan kebun yang udah ada. Pakai bibit unggul, terapkan GEP, dan bantuan pupuk serta pestisida. Kalau produktivitas naik,
petani bisa sejahtera tanpa perlu buka lahan baru. Selanjutnya, bangun sistem traceability. Ini krusial. Harus ada sistem digital untuk mencatat asal-usul karet, pakai geotagging, aplikasi mobile, atau platform data. Jadi setiap kilo karet yang diekspor bisa ditelusuri kebunnya. Kemudian, kolaborasi multipihak. Pemerintah, perusahaan, asosiasi, LSM, bahkan Uni Eropa harus duduk bareng. Mereka harus diajak kerjasama, terutama buat kasih masa transisi dan juga dukungan teknologi. Intinya, kita nggak boleh nunggu sampai produk kita ditolak. Kita harus proaktif berbenah. Kenapa sih harus ribet nurutin EUDR? Ini bisa jadi tiket emas buat branding karet Indonesia sebagai karet berkelanjutan. Karena ini artinya ban motor kita lebih aman, harga produk karet lebih stabil, lapangan kerja di desa tetap terjaga, hutan nggak rusak, dan ekonomi Indonesia makin kuat. Jadi, setiap kali kita pakai barang berbahan karet, ada kepastian kalau itu bukan cuma nyaman dipakai, tapi juga baik buat lingkungan dan masa depan. Kalau kita berhasil, karet Indonesia bukan cuma bisa masuk pasar Eropa, tapi juga punya nilai tambah di pasar global. Pembeli di Amerika, Jepang, bahkan Cina juga makin peduli sama isu lingkungan. Jadi, kalau Indonesia bisa jamin karetnya bebas deforestasi, posisi tawar kita bisa naik banget. Bukan cuma petani kecil yang diuntungkan, tapi juga ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Karet kita nggak cuma lentur secara fisik, tapi juga lentur menghadapi tantangan global.